حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita ungkapkan syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu bersama kita dan ditambahkan oleh Allah serta terjaga di sisi Allah sampai kita berpulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema yang kita bahas kali ini adalah ada apa di usia 60 tahun? Sebuah pertanyaan ini berdasarkan hadis dan juga ayat yang menjelaskan dikala seseorang telah berusia 60 tahun, maka ada apa di usia 60 tahun? Ada sekitar 8 hadis dan juga ayat yang menjelaskan dikala seseorang berusia 60 tahun. Yang pertama, umur umat Nabi Muhammad kisarannya 60 hingga 70 tahun. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man jazuzu zalik. Umur umatku pada umumnya adalah kisaran 60 hingga 70 tahun. Lewat dari itu sedikit, artinya sedikit sekali yang lewat di usia 70 tahun. Makna hadis ini yang pertama, Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati, umur-umur umatku. Umat yang dimaksud di sini bukan hanya berlaku kepada umat Islam, tetapi berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Nabi mengatakan ma baina sittina ila sab'in. Umur itu 60 sampai 70 tahun yang dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan dikala seseorang berusia 60 sampai 70 tahun, maka itu adalah puncaknya usia seseorang yang sudah dinyatakan sebagai usia lanjut. Untuk itu, seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, dia menjelaskan, dikala seseorang telah berusia 60 tahun, itu menandakan bahwa dia telah menempuh perjalanan yang sebentar lagi dia akan tiba menghadap Rabb-Nya.
menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia 60 sampai 70 tahun itu pada umumnya. Lewat dari 70 tahun sedikit. Misalnya di perumahan ada 200 kakak. Bisa jadi yang usia 80 tahun tidak ada. Kalau yang 70 tahun itu pun bisa dihitung. 60 bisa dihitung. Ada apa di usia 60 tahun? Yang kedua, Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tuwafi wa huwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Rasulullah meninggal dunia ketika beliau berusia 63 tahun. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi pada hadis yang pertama, dan Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Apa yang beliau sampaikan? Beliau sampaikan bahwa usia umat ini adalah 60 sampai 70 tahun. Dan beliau sendiri wafat di usia 63 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan tadi, dikala seseorang telah berusia 60 tahun, itu menandakan perjalanan dia dari dunia ini, di dunia ini sebentar lagi dia akan tiba untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa di usia 60 tahun? Abdurrahman bin Bakrah berkata, An-Nabihi dari ayahnya anna rajulan, bahwasannya ada seorang laki-laki. Dia berkata, Ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Manusia yang baik itu seperti apa? Qala, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, kemudian baik pula amalnya. Umur panjang itu berapa tahun? Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, bahwa seseorang dinyatakan usia panjang, usia lanjut adalah dikala dia masuk usia 60 tahun. Nah, di usia 60 tahun ini, kemudian dia menghabiskan hari-harinya dengan beramal soleh. Kata Nabi SAW, itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Kenapa Nabi khususkan kepada usia lanjut? Karena usia lanjut itu adalah usia sudah mulai menurun kesehatannya. Sehingga dikala dia beribadah mungkin ada uzur, ada sakit. Ya, dikala dia mau ruku itu tidak seperti posisi dia di masa muda. Dikala dia mau sujud tidak seperti dalam keadaan masa muda. Makanya hikmahnya sholat ada tumahnina itu agar orang yang sudah beruzur dapat menyesuaikan diri. Ya Pak ya. Kalau sholatnya cepat-cepat Pak, imamnya cepat-cepat, maka kasihan orang-orang yang sudah berusia lanjut. Gerakannya sudah mulai lambat. Nah, dikala usia 60 tahun, kesehatan sudah mulai menurun, kemudian dia mengisi hari-harinya untuk beribadah kepada Allah, kata Nabi itu adalah khairun nas, adalah sebaik-baik manusia. Kemudian orang itu berkata begini, fa ayyun nasi syarrun, lantas manusia yang buruk itu seperti apa? Qala man tala umuruhu wasa'a amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan buruk pula amalnya.
Nabi SAW mengkhususkan di usia 60, usia lanjut. Dikala usia lanjut ini bukannya beramal soleh, tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dinyatakan oleh Nabi, itulah manusia-manusia yang buruk. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama ahli tafsir dikala menjelaskan surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka menafsirkan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ini ditujukan kepada orang dikala dia masa muda dalam kondisi sehat, lalu dia beribadah kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, salat jamaah, salat sunnah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dikala tiba waktunya, dia ada uzur karena usia, uzur karena sakit. Maka orang yang terkena uzur ini, pahalanya tidak akan pernah terputus. Dia akan mendapatkan pahala terus, seperti dia di masa muda, walaupun dia beribadah saat itu sudah kondisi, misalnya sakit. Itulah makna dari falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kemudian berikutnya, ada apa di usia 60 tahun? Yang keempat, Nabi kabarkan bahwa di usia 60 tahun pada hari kiamat kelak, tidak akan diterima alasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zarullah ila imri'in akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sanatan. Allah memberi uzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai pada usia 60 tahun. Saya ulang, Allah memberi uzur kepada seseorang yang diakhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Makna dari hadis ini, dikala seseorang berusia 60 tahun, kemudian di hari kiamat, dikala dia dihisab, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, dikala dia berkata, andai usiaku dipanjangkan, maka saya akan melakukan amal soleh. Seandainya, dan seterusnya. Alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena usia 60 tahun itu sudah cukup bagi dia untuk mendapatkan keterangan bahwa hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Misalnya saya sebagai seorang dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakan skripsinya. Saya kasih waktu 1 tahun. Kemudian dikala tiba waktunya, dia melaporkan, Pak, belum selesai. Kalau saja saya diberikan waktu lagi, 1 minggu aja, Pak. Saya katakan bahwa 1 tahun itu sudah cukup untuk mengerjakan skripsi 60-70 halaman. Jadi tidak diterima alasan. Kemudian berikutnya, ada apa di usia 60 tahun? Ini yang harus kita perhatikan, nomor 5 ini.
Di usia 60 tahun dia beribadah, namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan." Sesungguhnya ada seorang yang salat selama 60 tahun. Ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'ah wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'. Selama 60 tahun itu namun tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata Nabi, la'allahu yutimmur ruku'ah. Barangkali dia menyempurnakan rukuknya, tapi dikala dia sujud tidak sempurna sujudnya. Barangkali dia sujud sempurna, tapi dikala dia ruku tidak sempurna. Ya, ruku yang sempurna itu punggungnya lurus, tidak begitu diangkat kepalanya, tidak juga begitu ke bawah. Ya. Demikian juga sujud. Ya, ada pembahasan fikih salat ya kalau tidak salah ya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dan untuk berusaha untuk mencari apakah takbiratul ihram sampai salam itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi apa belum? Sebab kita mendapatkan sebuah hadis Nabi memberikan peringatan usia 60 tahun beribadah tapi ibadahnya tidak diterima. Ya. Bisa jadi ya, jadi dia salat tapi tidak memperhatikan rukun-rukun di dalam salat. Maka dari itu maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musalli," celaka orang-orang yang salat. "Alladzina hum an salatihim sahun," yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Lalai salat di sini tidak memperhatikan syaratnya salat, tidak memperhatikan rukunnya salat, dan dikala tiba waktu maghrib tergesa-gesa mengerjakan salat asar. Itu namanya orang yang lalai. Kemudian yang keenam, ada apa di usia 60 tahun? Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati nudiya abana'u sittina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila di hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang berusia sittina, 60 tahun dipanggil. Ya. Mereka dipanggil ini nanti berhubungan dengan nomor 7, ada apa di usia 60 tahun, yaitu penyesalan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Fatir ayat 37, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka seraya memohon, Rabbana akhrijna na'mal salihan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Tidak salat mau salat, berbuat syirik mau mentauhidkan Allah,
Jadi hal-hal yang dilarang dilakukan, mereka memohon kepada Allah agar keluar dari neraka ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun dijawab oleh Allah begini, awalam nu'ammirkum, bukankah umurmu itu sudah dipanjangkan? Usia yang panjang ini sudah cukup bagimu untuk mendapatkan keterangan bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Allah perintahkan solat, perintahkan zakat, puasa, dan lain sebagainya. Allah juga melarang ini. Ibnu Abbas dikala menafsirkan awalam nu'ammirkum, bukankah umurmu sudah dipanjangkan? Berapa umur yang dipanjangkan? Ibnu Abbas berkata situna sanatan, yaitu usia 60 tahun. Ya. Nah, usia 60 tahun inilah yang akan dipanggil dan mereka tidak akan diterima uzurnya. Kemudian ada apa di usia 60 tahun? Yang kedelapan, Nabi SAW sampaikan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alah an umrihi fima afna. Kedua kaki anak Adam seorang hamba tidak akan berinjak pada hari kiamat. Yang dimaksud adalah seorang hamba tidak akan bergeser pada hisab berikutnya. Sampai dia akan ditanya yang pertama adalah umurnya itu dihabiskan untuk apa. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada apa di usia 60 tahun? Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, anna rajulan, bahwasannya ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, siapakah orang-orang mukmin yang cerdas itu? Kemudian Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian ini diiringi dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Kata Nabi SAW, ulaikal akiyasu, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Maka mau usia 60 tahun, usia berapapun, kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat akan kematian. Kemudian dia mempersiapkan bekal-bekalnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian itu hanya ada dua. Yang pertama ada nikmat kubur, dan yang kedua ada siksaan kubur. Yang di tengah-tengahnya ada yang namanya ruh terkatung-katung. Tidak mendapatkan nikmat kubur, tidak pula mendapatkan siksaan kubur. Yaitu diperlakukan kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan berutang. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, nafsul mu'min mu'allaqatun baina yadai. Ya. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung. Itu dikarenakan sebab utang. Hatta yukboh. Terkatung-katungnya ruh ini akan selesai seiring dengan pelunasan. Para ulama menafsirkan hadis ini, apa yang dimaksud dengan terkatung-katung? Bahwa ruh orang mukmin ini tidak mendapatkan nikmat, dia kerepotan. Ya, dan ini bisa kita bayangkan dikala seseorang terjebak dengan pinjaman online,
maka hidupnya sudah tidak nyaman. Bangun, tidur, buka WA diteror. Mau tidur di WA diteror, dan lain sebagainya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah akhir tahun dari tahun Masehi, dan insya Allah sebentar lagi masuk tahun baru Masehi. Jadikanlah hadis-hadis yang saya bacakan, yaitu ada apa di usia 60 tahun, sebagai muhasabah, introspeksi diri. Tahun boleh bergantian, tapi iman itu terus selalu ada. Tahun terus berjalan dan berganti, tapi iman itu tetap istiqomah, juga diiringi dengan amal soleh. Dan salah satu iman dan amal soleh itu bisa istiqomah. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah kumpullah bersama orang-orang yang soleh. Sebab kumpul dengan orang-orang yang soleh, maka disitulah akan terrealisasi ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang beriman itu selalu berwasiat, selalu memberikan nasihat, memotivasi, ya, membangkitkan semangat dalam beribadah, memberikan nasihat dengan kebenaran, dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan usia-usia kita, sisa usia-usia kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan sehingga hidup kita selalu dalam keadaan ridho dan selalu dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita berpulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.